Halo adik-adik, buat yang nonton di YouTube dan pengen ikutan, kalian bisa join di live TikTok Putra Amelia. Dan buat yang nonton di TikTok, jangan lupa subscribe YouTube aku sebelum kalian ambil replay video ini. Ingat ya, subscribe itu gratis. Terima kasih. Besar banget lagi suaranya. Pertandingan pertama pada malam hari ini. Seperti biasa, Markisen, mari kita absen. Dari tim biru kita lihat ada seorang Kian yang membawakan Sora, ada Reizi yang membawakan Joy, ada Niken yang membawakan Tigreal, ada Ling Only yang membawakan Parsha bersama dengan Ghost Blade yang membawakan Harit. Sedangkan dari tim merah kita lihat ada First Blood yang berhasil didapatkan dari Tensa yang membawakan Granger. Ada Noctis yang membawakan Hellcard, ada Odessa yang membawakan Kagura, Satria membawakan Yuzong bersama dengan Kingsley yang membawakan Alpha. Namanya sesuai ya. Satu poin kill berhasil didapatkan dari Odessa yang berhasil untuk mengeliminasi Ling Only. Sedangkan di top lane kita lihat lagi dari Satria. Dia mencoba untuk membuka sebuah pasifnya, tapi sebenarnya kali ini gagal dan beranjak untuk mundur terlebih dahulu. Dikabarkan bahwa Satria adalah role aslinya adalah XP ya teman-teman. Dia bilang sendiri. Tapi entah kenapa dia Saphir-nya jagonya bukan main ya. Saphir lebih jago dari saya. Satu poin kill berhasil didapatkan dari Reizi dengan para pasukan dari tim biru. Kali ini mengejar Electrifying Beach-nya sempat untuk digunakan dari Reizi dia untuk mengeliminasi Odessa, tapi sepertinya gagal. Sedangkan di arah bottom lane ada sedikit upaya dari Ghost Blade untuk mendapatkan Tensa. Yang dari Tensa sendiri di sana masih sanggup untuk bertahan, bahkan tidak perlu untuk kembali pulang, hanya mengandalkan regen aja. Sayangnya tadi creepnya gagal untuk dicuri ya dengan turtle pertama sudah akan muncul, tapi di arah top lane sedikit terjadi pertempuran yang tidak disadari adalah Satria yang masih menunggu di sana. Sedangkan Reizi ini begitu memaksa untuk mendapatkan poin kill. Memang benar, 2 poin kill pun sudah tercipta, tapi Meaning of Time begitu dikeluarkan dengan Odessa yang berhasil untuk mendapatkan Reizi. Menjadi 2 tukar 1, tapi lebih rugi para pasukan dari tim merah ya. Karena dari Kingsley sendiri juga sempat untuk tereliminasi, membuat kedudukannya sama-sama di angka 3. Kepada pasukan dari tim biru lagi, kita melihat Kian yang masih bersembunyi, Shifting Skies dan Heaven's Road-nya ini masih disimpan. Karena para pasukan dari tim merah sendiri, mereka juga masih belum on the way ke area dari Turtle, masih belum ada yang setup dan membuka Turtle-nya di sana. Dari Ling Only bersama dengan Niken, Implosion-nya sedang tidak dimiliki, masih belum lebih tepatnya. Spell Retribution dari Kingsley yang masih ada, dengan para pasukan dari tim merah yang mencoba untuk masuk kembali. Lalu sudah mencoba dibuka di sana dengan adanya Reizi berhasil mendorongkan satu buah turtle-nya, begitu pun dari Kingsley yang harus tereliminasi. Para pasukan dari tim merah masih mencoba untuk masuk di sana dengan pasif yang mencoba dibukakan. Rekan-rekan dari tim merah mencoba untuk datang, 3 personil sekaligus yang harus melawan Satria, tapi sepertinya Satria masih belum dalam kendali rekan-rekan dari tim biru. Noctis masuk terlalu jauh di sana. Oh, bukan Noctis yang masuk terlalu jauh, tapi Reizi. Apa ya? Pergi ke arah bottom lane dari seorang Noctis di sana. Loh, masih bisa absen toh? Oh, berarti tadi nggak jadi kah PL-nya? Aman nih. Haji banyak pintuing. Noctis pergi ke arah bottom lane untuk memberikan siapapun serangan kejutan yang lewat, buat yang nggak tebel-tebel aja ya teman-teman. Tapi kita lihat ketika Dark Knight Pulse-nya telah dibuka, membuat para pasukan dari tim biru menghindar dan mundur terlebih dahulu. Zaman Force telah dikeluarkan di sana dengan Odessa yang mendapatkan 1 buah poin kill. Veteran Striker telah dikeluarkan dengan Niken yang berhasil untuk mendapatkan Noctis. Para pasukan dari tim biru sendiri 5 personel masih dimiliki, dengan rekan-rekan dari tim merah yang malah kehilangan 2 personil di sana. Masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Dari Tensa sendiri didorong keluar dari pertahanan, bukan ditaruh. Minta tolong bukain. Ya kan sambil caster, Bu. Nggak bisa. 1v1 terjadi di arah top lane dari Satria bersama dengan Kian. Sempat terjadi sebuah perselisihan di arah bottom lane, pertempuran yang terbuka di sana. Begitu para pasukan dari tim merah sendiri ya, akhirnya pergi ke arah top lane dari Kingsley.
Rupanya Black Dragon Form bahkan telah dibukakan kembali. Spear of Alpha yang sedikit melenceng dan gagal untuk menangkap para pasukan dari tim biru. Ada Kian bersama dengan Reizi di sana melihat sendiri bahwa para pasukan dari tim biru cukup mendominasi dengan selisihnya ada di A3. Izin pamit, mau kemana sih ya Maneh? Main belum, pamit main dulu. Turtle kedua pun sudah muncul ke permukaan dengan di arah bottom lane. Kita lihat satu buah turret sudah berhasil untuk ditumbangkan. Ternyata yang hancur duluan adalah turret milik para pasukan dari tim biru ya. Ada kekosong, ada semua lane masih ada nih Amane. Amane mau ngisi apa? Lihat dulu guys. Tiba-tiba tenggorokan saya tidak baik-baik saja. Para pasukan dari tim biru sudah berhasil untuk mendapatkan turtle kedua. Emang hari ini aku makan jajan. Oh, habis makan pastel tadi. Baru mau nyuruh jungle, beneran request jungle ternyata bagus. Ada sebuah pertukaran di sana dari Kian bersama dengan Satria. Rupanya di top lane dari Reizi sendiri Electrifying Beats-nya dibuka dengan begitu sakit damage yang dia berikan, membuat Noctis sendiri bahkan tidak mampu untuk bertahan. Dengan para pasukan dari tim merah yang kembali mengalami kerugian dan selisihnya semakin berjauhan. Kian yang avatarnya sempat dikeluarkan dengan Flame Shoot from Odessa yang begitu on point, berhasil untuk mendapatkan Link Only yang sedang berusaha seorang diri. Implosion telah dikeluarkan di sana dengan adanya Niken yang gagal untuk diamankan. Tentu saja para pasukan dari tim biru sendiri mereka juga dari Kingsley-nya ya yang sudah tereliminasi duluan nih. Waduh, KDA dari Kingsley ini rupanya tidak terlalu bagus. Melihat bahwa para pasukan dari tim biru yang sudah berhasil untuk mengantongi Satria duluan nih, para pasukan dari tim merah mereka semakin terpuruk dengan segi poin kill mereka yang semakin jauh nih. Outer turret di top lane milik para pasukan dari tim merah dalam bahaya. Juga para pasukan dari tim merah yang tidak melihat di sana karena mereka semua sibuk di arah mid lane, yang pasukan minion juga sudah mulai masuk, tapi mereka tidak melihat ke arah lain, mereka hanya melihat di satu arah saja. Turtle terakhir sudah muncul di sana, menjadi kesempatan bagi para pasukan dari tim merah. Ketika Kingsley-nya yang spell retribution juga masih dimiliki. Bersama dengan para pasukan dari tim biru dengan Tensa yang berhasil merupakan Niken, para pasukan dari tim biru mencoba untuk masuk di sana dengan rinya Zaman Force yang telah dibentangkan. Rekan-rekan dari tim biru berencana untuk mundur terlebih dahulu, tidak ingin mengalami kerugian lebih banyak lagi. Langsung pergi ke area dari Turtle. Oh, Turtle-nya sudah berganti menjadi Lord pertama. Ribut satu tim. Jangan AFK. Jangan AFK, Suki, jangan AFK. Siapa lah yang ribut anjir? Si Kingsley. Hah? Siapa aja yang ribut anjir? SS Ki, kirim ke grup Ki yang ribut Ki. Ada replay di YouTube. Jangan AFK Ki, jangan AFK Suki. Semuanya ribut. Masa sih ada abang juga kok di situ? Masa abang ikut ribut? Naga juga. Kagura juga. Para pasukan dari tim biru sudah berhasil untuk mendapatkan 2 poin kill tambahan dengan Lord yang masih belum diamankan ya. Sejauh ini memang rekan-rekan dari tim merah cukup tertinggal, apalagi para pasukan dari tim biru ini sudah plus 1 chemistry, berbeda dengan para pasukan dari tim merah yang justru mereka malah plus 1 chemistry. Lordnya yang sudah mulai dibuka oleh para pasukan dari tim biru sendiri dengan spell retribution dari Reizi. Karena Kingsley juga jaraknya cukup jauh di sana. Begitu para pasukan dari tim biru yang ingin mendapatkan satu buah Lord. Rupanya Niken dengan Implosion yang sedang cooldown, tapi Black Dragon Form dari belakang sana dengan para pasukan dari tim biru apakah akan berhasil untuk diamankan dengan Reizi yang berhasil merupakan satu buah Lordnya di sana. Link Only harus hilang, Satria hilang, Tensa berhasil untuk menciptakan 1 poin kill dengan Tensa mencoba untuk masuk kembali. Dapurka sudah mampu untuk tercipta. Oh, datang dari belakang sana, rupanya Kian mampu untuk mengeliminasi seorang Tensa.
Ketika Tensa sedang ada di atas langit, dia malah harus tereliminasi teman-teman. Tapi dengan begitu Noctis mampu untuk menyelesaikan tugas dari rekannya dengan dia yang hanya menyisakan satu personil aja, yaitu seorang Kian. Langsung pergi ke arah top lane nih. Odessa sadar banget bahwa lordnya harus diantisipasi terlebih dahulu. Para pasukan dari tim merah sudah mulai mengejar sedikit demi sedikit, apalagi dari segi poin gold nih. Roll pada rebutan. Emang tadi rebutan si Kingsley. Pri nggak bisa request bilang gitu dong. Aku nggak tahu kalau rollnya pada rebutan. Lordnya di arah top lane sudah mulai terbuka. Intinya jangan pada ini aja, jangan pada toxic. Kita di arah mid lane yang pasukan dari tim biru kembali dengan di arah bottom lane Kian, bukan, Ghostblade. Dia yang tidak menyadari adanya seorang Noctis di sana. Zaman Persia bisa langsung dibentangkan dengan Dark Knight Pulse yang tapi masih menyadari keadaan Noctis. Dengan Padera pun berhasil untuk menciptakan 1 poin kill. Ternyata di arah bottom lane dalam bahaya. Mereka terlalu melindungi di arah top lane yang ada lordnya, sehingga mereka sudah tidak lagi memiliki outer turret sama sekali. Ketika veteran strike-nya dibuka, membuat wilayah bagi para pasukan dari tim biru yang terkena damage dari turret, membuat dirinya sendiri tereliminasi. Black Dragon Form dari seorang satria di sana. Rupanya pasifnya mencoba dikeluarkan kembali dengan satria yang berhasil merupakan Niken. Para pasukan dari tim biru sendiri masuk. Rezi gagal untuk diamankan. Masih adanya pasif. Zaman Persia baru dibentangkan. Damage sakit banget, pecah banget damage dari seorang Ghostblade. Tapi dia tidak puas hanya dengan 1 poin kill saja dan menciptakan 1 poin kill tambahan. Tadi yang ACC si player 23 atau Get Trianda lah. Tiga personel yang masih ada di sana. Dari seorang Noctis, Dark Knight Falls-nya pun masih dimiliki bersama para pasukan dari tim biru. Rezi sendiri kita lihat Electrifying Beats-nya dengan para pasukan dari tim merah. Masuklah para pasukan dari tim biru ke dalam wilayah milik rekan-rekan dari tim merah cukup beresiko ya kali ini, karena dari inner turret juga belum ada yang hancur. Dengan para pasukan dari tim merah cukup cekatan, apalagi dari segi poin kill mereka meskipun masih sedikit tertinggal. Lordnya pun sudah diiming-iming nih oleh para pasukan dari tim merah, melihat dari kejauhan dengan Kingslayer yang juga masih ada nih. Nyatanya para pasukan dari tim merah sendiri tidak mau langsung membukakan lordnya di sana dengan rekan-rekan dari tim biru yang justru mereka malah pergi ke area dari lord terlebih dahulu dengan Rezi yang lebih mengincar 1 poin kill. Electrifying bisa mencoba membukakan kembali at least. Para pasukan dari tim biru membawakan 3 personel sekaligus untuk mengeliminasi Kingsley ya, yang membuat si Rezi sendiri tidak perlu mengalami kekurangan HP. Bahkan dari lordnya sudah akan dibukakan oleh rekan-rekan dari tim biru terlebih dahulu. Dark Knight Falls masuk terlalu jauh nih dari Kian. Kali ini harus tereliminasi kembali ketika para pasukan dari tim biru mencoba untuk membukakan lordnya di sana, mengamankan situasi terlebih dahulu dengan hanya meninggalkan link only kepada lord. Kebalik, astaga. Sayangnya para pasukan dari tim merah sendiri mereka tidak mau keluar ya teman-teman, agak ragu-ragu nih. Dari Tensa begitu diandalkan oleh para pasukan dari tim merah yang memberikan damage terkuat nih, yang menyumbangkan damage terkuat bagi para pasukan dari tim merah. 7 poin kill yang sudah dia bawakan. Sedangkan di arah bottom lane dari Noctis sendiri yang mencoba untuk bermain objektif yang tidak disadari oleh para pasukan dari tim biru, karena Kian sudah pergi ke arah bottom lane. Start Lord again dengan rekan-rekan dari tim biru yang dilepaskan kembali. Mereka sepertinya hanya di posisi tarik ulur dari lordnya aja ya teman-teman. Yang tanpa diketahui oleh para pasukan dari tim merah adalah rekan-rekan dari tim biru juga melancarkan sebuah serangan terlebih dahulu. Sampai Yining Officer yang membuat Tensa bersama dengan Niken Niken bersama dengan Link Only harus hilang. Black Dragon Form baru dibuka dengan blue buff yang malah ini diamankan nih teman-teman. Para pasukan dari tim merah sendiri mereka malah mengamankan buff milik rekannya. Apakah karena Kingsley nggak mau ngebuff nih? Spear of Distraction masih dimiliki dengan menciduk 1 person benar saja dari seorang Rezi harus hilang. Hampir menyamai kedudukan di sana. Rupanya dari Kian bersama dengan Heaven Sword. Perwakilan dari tim biru masuk kembali dengan Kian yang berhasil melakukan Tensa. Rekan-rekan dari tim merah membuat Kian hilang kendali. Dengan 1 personil lagi Ghostblade yang zaman Force masih dimiliki. Berbangkit 1 persatu Noctis yang mencoba untuk bermain objektif. 1 buah turret kuning yang dihancurkan yang tidak sadar oleh para pasukan dari tim biru yang sudah berdatangan.
Dark Knight Force-nya dikeluarkan kembali dengan Noctis yang beranjak untuk mundur. Tapi masih ada Niken di sana. Konsilnya telah dibuka. Rekan-rekan dari tim biru melakukan pengejaran dengan ringnya satu buah turret yang masih dimiliki Implosion. Bahkan sudah dibuka. Tadi yang si AC itu saya ternyata si player yang bukan GPanda. Rezi, Odessa sepertinya menyadari kehadiran penyusup yang memasuki wilayah mereka. Spear of Destruction dikeluarkan meskipun tidak ada siapapun di sana. Dan Satria sudah melihat dari kejauhan nih Black Dragon Form-nya masih ada. Electrifying Beast. Wow. Masuk dengan Petrify yang telah dikeluarkan di sana. Rupanya satu personel yang tertahan tapi Link only karena survive dengan pasif yang telah terbuka. Lordnya pun sudah berhasil untuk diamankan. Para pasukan dari tim merah baru berdatangan. Rekan-rekan dari tim biru kembali. Mereka yang berhasil untuk mendapatkan Lord kedua. Lordnya dari bottom lane sudah dibawakan masuk lagi. Electrifying Beast yang telah dibuka dengan Tensa yang masuk di sana. Waduh, damage dari Tensa nih pecah banget teman-teman. Tapi sayangnya para pasukan dari tim merah ini mereka harus melihat dulu dari bottom lane. Yang memang Lordnya juga sudah mulai dibawa masuk. Para pasukan dari tim biru juga beranjak untuk mundur. Mereka ingin membimbing Lordnya masuk ke dalam unit turret di arah bottom lane. Dengan satu serangan tentu saja Kingslayer ini gara-gara alpha atau alpanya yang ribut atau gara-gara alpanya. Kita lihat implosionnya di sana berhasil menawan dua personal tapi tidak terpegang oleh pasukan dari tim biru sehingga sebuah momentum yang menjadi sedikit sia-sia karena Peter yang baru dikeluarkan ke pasukan dari tim biru yang masuk Noctis. Rupanya tereliminasi dengan Rezi juga ikut hilang. Sepertinya salah jalan kali ini. Shifting Skies-nya telah dikeluarkan ke para pasukan dari tim biru mencoba untuk menyelamatkan rekannya dengan Kingsley yang ikut tereliminasi karena dari turretnya Kian pun tidak mampu untuk bertahan karena Ring of Turn. Promo Desa juga sempat dikeluarkan. Black Dragon Paw mencoba untuk mengejar, sepertinya nggak bisa kabur dan terbang nih, hanya mampu untuk menggunakan flicker. Tapi dari Link only sudah berhasil untuk kembali mundur dengan selamat dengan ada desa di arah mid lane ya teman-teman. Wow, para pasukan dari tim merah mereka benar-benar mencoba sebaik mungkin untuk defensif untuk menjaga pertahanan mereka. Apalagi dari base turretnya pun yang mencoba untuk diamankan nih rekan-rekan dari tim biru dengan 3 personel yang masih ada. Aduh, sakit banget. Spell Retribution yang masih dimiliki dari Rezi sendiri. Dengan awardnya cukup lama 1 menit ke depan, akankah menjadi kesempatan bagi para pasukan dari tim merah yang belum mendapatkan award sama sekali. Rekan-rekan dari tim biru lagi kita melihat bahwa dari Link only bersama dengan Blaze yang zaman first untuk kembali dengan para pasukan dari tim biru. Rupanya konsel terbuka di sana ke para pasukan dari tim biru akankah bertahan dengan Kingsley yang malah tertangkap kembali begitu zaman force dibentangkan. Rupanya Tensa menembak dari kejauhan dengan Noctis yang berhasil untuk mendapatkan Link only sendirian. Rekan-rekan dari tim biru mencoba untuk melakukan pengejaran dengan Noctis yang pada akhirnya hilang. Para pasukan dari tim biru beranjak untuk mundur dengan potion yang baru dibuka ternyata dari seorang Satria yang berhasil diamankan kembali. Rekan-rekan dari tim biru mencoba untuk menyelamatkan dari belakang sana meskipun zaman force telah dibentangkan. Ternyata dari sedia turret dengan Ghost Blade yang ternyata masih sanggup untuk bertahan. Bahkan 3 personel yang HP-nya hanya terasa sedikit pun masih sanggup untuk mundur dengan selamat. Ketika Lordnya sudah akan muncul, Rezi tidak memiliki spell retribution, tapi lebih baik daripada dia tereliminasi ya teman-teman. Para pasukan dari tim biru sendiri kita melihat kembali Rezi yang spell retribution masih ada dengan para pasukan dari tim merah sendiri sudah berdatangan. Tensa, Odessa, Kingsley sendiri juga sudah bangkit nih. Tapi akankah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu gol tersebut? Dengan zaman force yang baru dibuka dari Kian yang bersembunyi mencoba untuk zoning supaya para pasukan dari tim merah tidak masuk di sana. Dengan spell retribution yang sudah digunakan, rupanya dari seorang Kian malah tereliminasi terlebih dahulu. Implosion dengan konsilnya. Odessa sendiri harus tereliminasi Dragon Form dari belakang sana. Mundur sedikit dari seorang Tensa bersama dengan Kingsley. Para pasukan dari tim merah mengejar dengan Noctis yang berhasil merupakan Link only. Pasifnya mencoba untuk dibuka dengan hanya menyisakan 2 personil aja, tapi dari Rezi gagal untuk diamankan kembali. Lordnya di arah bottom lane sana teman-teman dari seorang Noctis ya.
dengan Lord yang memang ditahan oleh Noctis aja nih, karena rekan-rekannya juga lagi sibuk untuk mendapatkan poin kill yang sayangnya dari Kingsley. Begitu dia berupaya untuk mendapatkan poin kill, dia harus tereliminasi kembali. Ghost Blade-nya yang harus hilang lagi. Yang Noctis tidak sadari adalah adanya seorang Razy di arah bottom lane yang langsung muncul dengan Electrifying Beast dikeluarkan di sana. Bahkan spell Retribution memberikan efek slow kepada Noctis, membuat Noctis sendiri tidak mampu untuk bertahan, tapi dari Tensa masih ada di arah top lane. Di arah mid lane dari Satria bersama dengan Kian. Para pasukan tim biru sendiri, kita melihat Satria malah dikejar di sana, tidak takut, tidak kenal takut dengan pasif dari seorang Satria. Winternya sudah digunakan dengan Kian. Apakah akan mampu untuk bertahan? Kian. Black Dragon Form masuk para pasukan dari tim merah. Rupanya mundur terlebih dahulu dari tim biru mencoba untuk melakukan pengejaran. Sayangnya dari Satria ini masih terus-menerus dikejar oleh Razy. Yang pasif dari Satria juga tidak bisa diandalkan untuk menghalau 4 orang sekaligus, karena 4 orang juga cukup berat ya. Inner turret di arah top lane pun ingin dihancurkan dengan para pasukan dari tim merah lagi yang 3 personel masih ada. Begitu zaman Force from Ghost Blades ini masih disimpan. Conceal sempat tuh dikeluarkan terlebih dahulu, tapi implosionnya masih belum ada nih. Para pasukan dari tim merah kembali mereka masuk ke dalam pertahanan. Dengan adanya seorang Kian yang immortality-nya juga masih ada, inner turret di arah top lane pun sudah berhasil untuk dihancurkan. Inner turret terakhir milik para pasukan dari tim merah sudah berhasil untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Begitu para pasukan dari tim merah masih bertahan dan defensif, floor-nya pun sudah akan muncul kembali. Spell Retribution masih dimiliki dari Razy, dengan kita melihat lagi dari Niken mencoba untuk menciptakan sebuah momentum yang memang tugas dari Niken sendiri adalah menciptakan sebuah momentum bagi para pasukan dari tim biru sebelum mereka membukakan lordnya saat ini. Karena rekan-rekan dari tim merah sejauh ini mereka juga masih belum berani untuk keluar dari pertahanan, sedangkan Noctis yang benar disadari oleh para pasukan dari tim biru atau tidak. Karena dari Ghost Blades-nya juga sempat untuk ngecek dari rerumputan Emba sendiri, tapi Noctis tidak terdeteksi karena para pasukan dari tim biru yang pada akhirnya melepaskan Noctis begitu saja, kan rumputnya nggak dicek juga ya. Conceal telah dikeluarkan dengan para pasukan dari tim merah yang sudah dibidik oleh seorang Niken adalah Kingsley. Yang seperti para pasukan dari tim biru juga akan adanya kurang backup nih, karena lordnya sudah mulai dibuka oleh para pasukan dari tim biru. Dengan power Retribution yang masih dimiliki, begitu zaman Force dikeluarkan dengan para pasukan dari tim biru yang sudah berhasil untuk mendapatkan Lord keempat. Bahkan Lord keempat pun sudah berhasil untuk ditumbangkan ya teman-teman. Noctis harus mundur terlebih dahulu menyadari bahwa para pasukan dari tim biru sudah akan pergi ke arah top lane. Bermain objektif pun akan sia-sia. Waduh, malah bertemu dengan Razy nih. Tapi Razy tidak memiliki spell retribution, kalian tidak bisa memberikan efek slow seperti sebelumnya. Tapi masih dengan adanya Electrifying Beast yang tentu saja tetap menjadi PR ya. Noctis ini pergi entah kemana, dia malah pergi ke wilayah musuh yang menjadi daerah teritorial bagi para pasukan dari tim biru itu sendiri, membuat Noctis tidak mampu untuk bertahan. Yang pada dari Noctis sendiri ikut tereliminasi juga. Sayangnya Noctis harus terpick off duluan ketika Dark Knight Pulse-nya begitu dibutuhkan oleh para pasukan dari tim merah yang sedang kesulitan. Karena lordnya di arah bottom lane juga tidak didorong oleh para pasukan dari tim biru. Dengan di arah top lane lagi kita lihat Kian, Berserk di arah top lane dan di arah mid lane kembali. Kita melihat lagi bahwa para pasukan dari tim merah yang begitu zaman Force-nya dibukakan, para pasukan dari tim merah lagi kita lihat, oh, Yeneng yang masih disimpan. Akankah pertandingan ini benar-benar berakhir begitu saja? Karena rekan-rekan dari tim merah masih mencoba untuk defensif kali ini. Tim biru masih memiliki 5 personal best di arah bottom lane dalam bahaya. Satu personal mencoba dimainkan kembali dengan Ghost Blades yang pada hilang juga. Black Dragon Form masuk. Si Razy yang berhasil merupakan Kingsley. Rupanya 2 poin kill dapatkan dari Razy. Dan bagi sudah tercipta di sana dengan satu personil lagi. Satria can survive that triple kill from Razy. Masih hanya satu personal lagi terkena damage di turret, membuat Razy agak kesulitan untuk mendapatkan satu buah maniak. Waduh, immortality-nya sudah hancur di sana dengan Razy yang memang benar-benar gagal untuk mendapatkan sebuah maniak ya teman-teman. Tapi lore-nya harus diantisipasi. Yang sayangnya para pasukan dari tim merah juga sudah tidak mampu untuk mengantisipasi 5 personil dan lore yang sudah masuk dalam pertahanan terakhir, sehingga pertandingan pertama berhasil untuk dimenangkan oleh para pasukan dari tim biru.